Manchester United berusaha untuk segera memboyong Ruben Amorim ke Old Trafford sebelum pertandingan Premier League melawan Chelsea akhir pekan ini. Gerak cepat setan merah sudah dimulai sejak kemarin. Menurut laporan dari Abola, United bisa mengamankan jasa Amorim tanpa membayar klausul pelepasan penuh senilai 20 juta euro, karena terdapat ketentuan dalam kontraknya yang memungkinkan klub Eropa papan atas merekrutnya dengan biaya hanya 10 juta euro. Sementara itu, Ruud van Nistelrooy akan tetap bertindak sebagai pelatih interim dan memimpin United dalam laga Piala Liga melawan Leicester City pada hari Rabu di babak 16 besar. Manajer Manchester City Josep Guardiola ikut memberikan komentarnya terkait pemecatan Erik ten Hag dari kursi kepelatihan Manchester United. Guardiola mengaku cukup prihatin dengan pemecatan ten Hag. Kendati demikian, ia sendiri memahami jika hal tersebut merupakan sebuah resiko yang harus siap diterima oleh pelatih sepak bola. Saya prihatin. Saya memiliki hubungan yang luar biasa dengannya. Ia mewakili United di level tertinggi dalam hal perilaku, kata Guardiola. Manajer adalah satu-satunya profesi yang orang-orang harapkan Anda akan dipecat. Saya tidak melihat hal itu terjadi pada arsitek, dokter, atau guru. Itu hanya terjadi dalam pekerjaan kami. Kami harus menerimanya. Ten Hag meninggalkan Manchester United setelah mempersembahkan 2 trofi. Guardiola pun tak lupa mendoakan yang terbaik bagi Ten Hag. Saya mendoakan yang terbaik untuknya. Ia akan kembali dengan lebih kuat, lanjut Guardiola. Ia tahu bahwa pekerjaan kami bergantung pada hasil. Jika hasilnya tidak cukup baik, Anda akan dipecat. Saya mengatakan itu tentang diri saya sendiri, tidak terkecuali. Ruben Amorim digadang-gadang menjadi kandidat utama pelatih baru Manchester United. Namun, ada hal yang mengganjal Amorim hijrah menuju klub berjuluk Setan Merah tersebut. Pria asal Portugal itu kabarnya telah setuju untuk menjadi suksesor Erik ten Hag di Manchester United. Akan tetapi, Amorim tak bisa serta-merta langsung meninggalkan klubnya saat ini, Sporting CP. Pasalnya, melansir Daily Mail, ada klausul kontrak yang menyebut Amorim wajib memberitahu kabar pengunduran diri kepada pihak klub beberapa minggu sebelum angkat kaki. Artinya, pelatih berusia 39 tahun itu tak bisa langsung bergabung dengan Manchester United meski kesepakatan sudah terjadi. MU sendiri kabarnya telah menyiapkan mahar sebesar 10 juta euro untuk mengangkut Amorim ke Old Trafford. Kursi kepelatihan MU saat ini dipegang oleh Ruud van Nistelrooy yang berperan sebagai caretaker. Manajer baru Manchester United tampaknya akan segera diumumkan. Sosok Ruben Amorim kini sudah sangat dekat dengan Old Trafford. Bahkan, wartawan asal Italia, Fabrizio Romano menyebut, MU siap membayar 10 juta euro atau sekitar 170 miliar rupiah untuk mendapatkan Ruben Amorim. Nilai 170 miliar rupiah itu merupakan nilai yang tertuang di kontrak Ruben Amorim bersama klub besar Portugal, Sporting Lisbon. Sebelumnya, Ruben Amorim sempat ditanya mengenai kabar ketertarikan MU pada dirinya. Namun, pelatih berusia 43 tahun itu memberikan jawaban yang cukup mengambang. Saya mengharapkan pertanyaan itu dan jelas saya tidak akan berbicara tentang masa depan, ujarnya. Karena kalau tidak, saya harus selalu berkomentar, jadi itu tidak sepadan, saya tidak akan berkomentar. Saya sangat bangga menjadi pelatih Sporting, itu saja, sambung Amorim. Ruben Amorim sebenarnya bukan satu-satunya pelatih yang disebut diincar Manchester United untuk menggantikan posisi Erik ten Hag. Beberapa nama lain pun sempat muncul ke permukaan, termasuk Gareth Southgate, Xavi Hernandez, dan Max Allegri. Liverpool, Manchester United, dan klub-klub peminat lainnya mendapat sedikit kabar baik dalam upaya memburu Castello Lukeba dari RB Leipzig, menyusul informasi bahwa klausul pelepasannya akan merosot setiap tahunnya. Liverpool Echo mengungkapkan melalui Sky Germany bahwa armada Arne Slot termasuk di antara klub-klub yang mendapat dorongan dalam upaya merekrut Castello Lukeba dari RB Leipzig. Ikatan barunya mencakup klausul pelepasan senilai 75 juta euro musim panas ini yang kabarnya akan menyusut menjadi 66 juta euro pada musim panas 2026 dan akan kembali turun menjadi 54 juta euro pada musim panas 2027. Manchester United bisa menjadi destinasi yang ideal bagi Lukeba dalam hal jam terbang, mengingat Luke Shaw yang masih menjadi andalan Erik ten Hag di sektor kiri pertahanan belum bisa unjuk gigi musim ini yang tengah dibekap cedera. Ten Hag sering terpaksa mencomot bek kanan naturalnya Diogo Dalot untuk mengawal sisi kiri pertahanan, dan mudah dibayangkan bagaimana bek Leipzig ini bisa mengisi celah dalam starting 11. Namun, mengingat tanda tanya tentang masa depan Ten Hag, kepindahan ke Old Trafford bisa menjadi langkah beresiko bagi karir Lukeba, terlebih mengingat bintang seperti Jadon Sancho yang kesulitan memaksimalkan potensi mereka di Manchester. Jika jebolan Prancis ini berlabuh di Liverpool, ia kemungkinan akan dipercaya di posisi serupa di lini kiri pertahanan slot.
Hijrah ke Merseyside akan lebih menguntungkan dikarenakan situasi The Reds yang lebih kondusif. Meski demikian, keberadaan Andrew Robertson yang masih setia membela Liverpool dan tampil reguler di bawah arahan Slot, serta Virgil van Dijk yang kemungkinan besar bertahan, bisa menimbulkan keraguan bagi Lukeba terkait porsi bermain yang memadai. Bruno Fernandes mendapatkan kritik seiring dengan penampilan buruk Manchester United. Dia dinilai tak bisa menjadi roh permainan setan merah. Ex-pemain Man United, Patrice Evra, memberikan kritik. Peran pemain Portugal itu sebagai pengatur serangan Man United dipertanyakan. Dalam statistik yang dilansir situs Liga Inggris, Bruno Fernandes juga sudah melewatkan 4 peluang bersih untuk MU. Dengar, saya suka Bruno Fernandes. Saat dia dayang, saya bilang, pemain yang luar biasa. Caranya beradaptasi ke Premier League dan semuanya sangat bagus. Tapi, satu hal harus saya ungkapkan mengenai Bruni, dan lupakan ban kapten atau apapun, dia tak mempunyai disiplin. Saya tidak tahu di mana Bruno bermain, kata Evra dalam perbincangan di YouTube channel Rio Ferdinand. Saya melihat pertandingan melawan Tottenham. Maddison, cara dia mengendalikan permainan, apa Anda pernah melihat Bruni mengendalikan permainan untuk United dengan cara seperti itu? Seperti saatnya Paul Scholes. Itu yang saya inginkan dari Bruno. Saya tak ingin umpan yang fantastis, gol fantastis, atau apapun karena saya tahu dia mempunyai kualitas itu. Tapi, menjadi pemimpin, mengendalikan kualitas tempo pertandingan. Dengan segala hormat pada Bruno, saya berpikir dia melakukan apa yang dibutuhkan United saat ini, kata dia menambahkan. Manchester United dan Leicester City akan bertemu di Old Trafford pada putaran keempat Carabao Cup 2024-2025. Pertandingan EFL Cup antara Manchester United vs Leicester City ini dijadwalkan kick-off Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, jam 2.45 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. MU akan menjalani pertandingan pertama mereka di bawah asuhan pelatih interim Ruud van Nistelrooy setelah Erik ten Hag diberhentikan menyusul kekalahan 1-2 dari West Ham. Kekalahan di London Timur tersebut membuat MU hanya meraih 1 kemenangan dalam 8 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Van Nistelrooy harus mempersiapkan timnya untuk menghadapi Leicester tanpa 7 pemain cedera, sementara Nusair Mazraoui juga diragukan tampil. Di sisi lain, Leicester juga akan kehilangan 5 pemain kunci untuk pertandingan ini. Sama seperti MU, Leicester juga menelan kekalahan di Premier League akhir pekan kemarin. Leicester kalah 1-3 menjamu Nottingham Forest. Namun, Leicester memiliki catatan positif di luar kandang dengan 2 kemenangan dari 3 laga tandang terakhir mereka. MU harus waspada. Ruud van Nistelrooy ditunjuk menjadi caretaker Manchester United. Ruud langsung diuji oleh Leicester City. Sebagai pelatih kepala, Van Nistelrooy pernah menangani PSV Eindhoven. Dia bertugas dalam 50 pertandingan dengan rincian 34 kali menang, 8 kali imbang, dan 8 kali menelan kekalahan. Melawan Leicester City, MU imbang head-to-head dalam 5 pertandingan terakhir. Setan Merah menang 2 kali, si Rubah menang 2 kali, dan 1 laga lainnya selesai imbang. MU mampu mencetak gawang Leicester City sebanyak 8 kali. Gawang MU dibobol oleh Leicester sebanyak 7 kali. Dalam 2 pertandingan terakhir, MU bisa clean sheet saat melawan Leicester.